Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Resam Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi adalah tingkat kenaikan harga umum secara terus-menerus akibat terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Yang kedua, ada jenis-jenis inflasi. Nah, jenis-jenis inflasi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, ada inflasi berdasarkan asalnya, dan inflasi berdasarkan penyebabnya. Nah, yang pertama itu ada inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu inflasi ringan, di bawah 10% per tahun. Lalu ada inflasi sedang antara 10 sampai 30% per tahun. Lalu yang ketiga itu ada inflasi berat, itu antara 30% sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir itu inflasi sangat berat, itu sekitar di atas 100%. Lalu yang kedua itu inflasi berdasarkan asalnya. Bagi inflasi berdasarkan asalnya ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Lalu untuk yang terakhir itu ada inflasi berdasarkan sebabnya. Nah, berdasarkan sebabnya ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu inflasi kenaikan biaya produksi, yang kedua itu inflasi tarikan permintaan, dan yang terakhir itu inflasi penawaran. Untuk ketiga itu ada dampak-dampak inflasi. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif dari inflasi itu orang yang menerima utang akan mendapatkan untung karena dengan adanya inflasi. Karena uang yang dia kembalikan akan mempunyai nilai lebih rendah dibandingkan saat ia meminjam. Dan untuk selanjutnya itu ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya ini ada beberapa macam, yaitu ada inflasi menyebabkan harga barang-barang ekspor menjadi mahal. Lalu ada inflasi menyebabkan orang-orang segan untuk menabung. Habis itu ada inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian. Lalu ada tingkat harga domestik real akan menjadi tidak kompetitif. Yang keempat ada cara mengatasi inflasi. Yang pertama itu dengan kebijakan moneter, yaitu kebijakan pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal, yaitu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga itu kebijakan penetapan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Dan yang terakhir itu kebijakan terkait dengan peningkatan produksi dan penambahan jumlah barang. Ini kita ada contoh soal diketahuinya indeks harga konsumen tahun 2016 sebesar 140,91. Untuk indeks harga konsumen 2015 itu sebesar 130,17. Nah, untuk rumusnya itu ada indeks harga konsumen dasar dikurang indeks harga konsumen dasar tahun sebelumnya dibagi indeks harga konsumen tahun sebelumnya dikali 100%. Langsung aja kita masukin angka-angkanya. Yang pertama 140,91 dikurang 130,17 dibagi 130,17 dikali 100%. Dan untuk hasilnya
itu ada 7,621.